Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama di pemuga khutbah Jumat yang mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu dan senantiasa tak henti-hentinya memberikan kita bermacam ragam nikmatnya yang begitu luar biasa. Nikmat taufik hidayah dan inayahnya serta bermacam ragam nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya itu nikmat sihat wal afiat, nikmat panjang umur tentunya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan nikmat yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul iman wal Islam. Dan juga nikmat kesenggangan waktu, kelangan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah wa syukur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan niat kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul, beriktikaf dalam melaksanakan salah satu tugas kita, itu melaksanakan salatul Jumat secara berjamaah. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita, rangkaian amalan ibadah-ibadah yang lain yang telah kita laksanakan, yang sedang dan yang akan nanti kita rasakan bersama, besar harapan kita seluruhnya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring serta salam selalu tetap tercurahkan selalu kepada junjungan kita, penghulu alam, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Selalu tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya, termasuk kita umat-umatnya lestari istiqamah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dengan harapan kita termasuk golongan umat-umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Hadirin jamaah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala
adalah bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin hari semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita telah memasuki tahun 1444 Hijriah. Masih di bulan Muharram. Tepatnya tanggal 20 bulan Muharram 1444 Hijriah. Bertambahnya usia dunia ini dari tahun 1443 Hijriah menuju tahun 1444 Hijriah, berarti usia kita, jatah hidup kita di dunia ini hakikatnya adalah berkurang. Kalau hitungannya bertambah dari tahun 1443 Hijriah berganti menjadi tahun 1444 Hijriah, tetapi hakikatnya hidup kita di dunia yang Allah berikan jatah hidup kita di dunia ini berkurang setahun, saudara. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berbuat, semakin bertambah usia kita, berkurang pula usia kita. Berarti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kita dengan alam kubur. Kalau ada manusia yang ingin hidup di dunia selamanya, berangan-angan ingin mempunyai serba ada di dalam dunia ini, apa yang telah Allah berikan kepadanya masih tetap kurang, tetapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen urusan dunia dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang dengan materi yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di segi lain ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada peningkatannya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah nasihat yang datangnya dari Fuad bin Iyad kepada pria yang berusia 60 tahun, bukan saja untuk pria yang 60 tahun yang diberikan nasihat oleh Fuad bin Iyad, tapi kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat buat kita semua. Apa isinya? Nasihat yang diberikan kepada pria berusia 60 tahun, saudara. Fudail bin Iyad bertanya kepada waktu itu, berjumpa kepada orang tua yang usia 60 tahun, kemudian didekati orang tua tersebut, dan Fuad bin Iyad bertanya kepada orang tua tersebut, berapa usia Anda? Laki-laki 60 tahun itu menjawab, usiaku 60 tahun. Fudail bin Iyad berkata, bila selamat 60 tahun usia Anda berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda hampir sampai sah. Laki-laki itu berkata, apa jawaban laki-laki 62 tahun tadi? Jawabannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kata laki-laki 60 tahun tadi. Kemudian Fudail berkata, saudaraku, apakah Anda tahu apa maknanya dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Laki-laki itu menjawab, tentu saja saya tahu jawabannya, makna dari ayat tersebut. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Kemudian Fudail bin Iyad berkata, saudaraku, siapa saja yang tahu bahwa dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepadanya,
seharusnya dia tahu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Artinya apa? Yang pertama, diberikan nasihat dari Fudail bin Iyad kepada orang tua 60 tahun. Yang pertama adalah manfaatkanlah usia yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatannya di selama hidupnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Fudail menjawab, mudah saja laki-laki itu kembali bertanya, apa itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda. Fudail menjawab, isi sisa hidup dengan kebaikan-kebaikan yang Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Artinya apa? Isi hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan buruk kita, perbuatan-perbuatan jelek kita, kalau kita lakukan dengan dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan buruk yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita insya-Allah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bila sisa hidup kita, yang sisa hidup yang Allah berikan kepada kita, kita sia-siakan, bahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala pun dengan manusia, maka umur yang Allah berikan kepada kita ada umur yang penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya semua akan kembali kita ke manusia yang melakukannya, saudara. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Nasihat yang singkat yang diberikan oleh Fudail bin Iyad kepada orang tua yang usia 60 tahun ini, yang pertama, ada 3 nasihat yang akan kita insya-Allah laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita selama kita masih berikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu 60 tahun baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu 60 tahun kita baru berusaha beribadah sebaik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak ada yang tahu umur kita sampai kapan dan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita mempersiapkan sisa-sisa umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hapus dosa-dosa kita dengan baca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang betul-betul dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah perbanyak amal soleh kita, perbaiki daripada amal-amal ibadah kita di alam dunia ini, karena semua amal-amal kebaikan kita, kebaikan keburukan kita, amal yang kita lakukan di dunia ini akan dibawa oleh kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Allah mudahkan rezeki kita yang halal berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah urusan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita hamba-Nya pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kelak kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.